penyebaran Islam di Jember. Setelah melihat penyebaran Islam dari Kerajaan Belambangan, Banyuwangi, kita bergeser dan menyisir sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Jember. Siapa tokoh penyebar Islam pertama di sana, mulai dari zaman kerajaan hingga pada dekade zaman perjuangan, yang disertai bukti-bukti peninggalan sejarahnya sampai sekarang. Jember dalam sejarahnya adalah bagian wilayah dari Kerajaan Majapahit. Dari sini awal mulanya peradaban Jember. Menurut buku Nagara Kertagama tahun 1953, bahwa Raja Majapahit Hayam Wuruk yang bergelar Rakyat Mantri Maka Pramuka mencapai masa kejayaannya dalam pemerintah Majapahit bersama Mahapatih Amangkubuwi Gajah Mada, dan beliau bersama para punggawa kerajaan melakukan perjalanan dari Majapahit menuju wilayah timur hingga daerah Patukangan Situbondo. Jember adalah sebagai daerah perlintasan raja beserta rombongan pada tahun 1359 Masehi. Terbukti dengan bekas peninggalan tersebut di daerah Jember Selatan. Dua di antaranya adalah Candi Deres yang terletak di Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas, dan Sumur Kuno Tembikar di Desa Muneng, Kecamatan Gumukmas, Jember. Pada masa Tribhuwana Tunggadewi, pusat peradaban terbesar berada di wilayah Pegunungan Sadeng, tepatnya di wilayah Kecamatan Puger, Jember Selatan. Kerajaan Sadeng adalah kerajaan kecil di wilayah Jember Selatan dipimpin oleh Raja Wirota. Wilayah ini sebagai salah satu pemasok lumbung pangan Majapahit dari wilayah timur. Kerajaan ini runtuh akibat Perang Sadeng tahun 1331 Masehi, atau juga dikenal dengan pemberontakan Sadeng, dan berhasil ditumpas oleh Gajah Mada dan para prajurit Majapahit. Di masa itu Jember masih didominasi agama Hindu dan Buddha hingga menginjak pada masa kolonial. Pada masa kolonial, kawasan ini disebut sebagai Java Ostu, yang merupakan cikal bakal lahirnya Jawa Timur. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, penguasa Mataram Pakubuwono II memberikan wilayah ini kepada VOC Belanda. Pada masa Perang Puputan Balu 1771 sampai 1774, daerah Puger, Gedawung, dan Nusa Barong di Jember menjadi basis pertahanan melawan VOC. Ketika di Belanda golongan liberal dengan open door policy berkuasa, Jember diubah menjadi lahan perkebunan abdeling atau komoditi tembakau, lalu kopi, kakao, dan karet selama berpuluh-puluh tahun. Sejak masa perkebunan tembakau ini, kentang mewarnai khasana sejarah Jember hingga sekarang. Dari perjalanan sejarah pada masa ini, perkembangan Islam di Jember belum diketahui. Kemungkinan sebagian penduduk ada yang sudah memeluk Islam, tetapi belum diketahui. Hingga menginjak pada awal tahun 1900, di Jember disebutkan ada seorang ulama yang merintis berdakwah bernama Kiai Muhammad Siddiq bin Abdullah. Pada waktu itu kondisi Jember sebelum kedatangan Kiai Muhammad Siddiq masih mayoritas beragama Hindu Buddha. Mbah Siddiq lahir tahun 1854 Masehi di Pedukuhan Punjul Sari, Warung Gunung, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah putra Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Soleh Raden Tirto Wijoyo. Nasab beliau bersambung hingga Rasulullah SAW dari Sayyidina Fatimah. Mbah Siddiq ini sangat disegani dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Jember. Mbah Siddiq datang pertama kali ke Jember pada tahun 1884 Masehi saat usianya 30 tahun. Sebelum beliau sowan terlebih dahulu kepada gurunya Kiai Haji Kolil dari Bangkalan. Sampainya di sana, beliau mengikuti petunjuk gaibnya yang menuntun arahnya pergi merantau. Siddiq Jember. Wilayah ini
yang kemudian lebih populer dengan sebutan Jember. Semasa hidupnya, Mbah Sotik berdagang sambil menyebarkan ilmu agama Islam di daerah Jember ini, yang kemudian semakin banyak santri-santri berdatangan karena semakin banyak santri yang mengaji kepada Mbah Sotik. Akhirnya beliau mendirikan musola di samping rumahnya di Kampung Gebang. Pada tahun 1915 Masehi, Haji Alwi, seorang saudagar kaya di Jember, berasal Pamekasan, memberikan sebidang tanah di Kampung Talangsari. Sejak itulah Mbah Sidik pindah dan menempati rumah barunya, saat ini yang berada di Jalan Kiai Haji Sidik 200 Jember. Sebelum datang di Jember, Kiai Sidik juga mendirikan pesantren bermula di Lasem, Jawa Tengah. Kemudian sekitar tahun 1884, beliau dalam usia 30 tahun hijrah ke Jember dan mendirikan pesantren di Kampung Gebang, Jember. Kemudian pada tahun 1918, beliau berusia 64 tahun pindah ke Kampung Talangsari, Jember dan mendirikan pesantren yang kemudian sekarang dikenal sebagai Pesantren As-Siddiqi. Kiai Haji Muhammad Sidik semasa mudanya, beliau pernah berguru ke sejumlah ulama Nusantara, misalnya Syekh Khalil Bangkalan, juga menuntut ilmu ke negara Timur Tengah. Di antaranya, gurunya adalah Syekh Satta, pengarang kitab I'anatut Thalibin, hingga beliau meriwayatkan hadis Nabi dari Syekh Satta dan ditulis oleh Syekh Yasin Al-Badani dalam kitab Al-Arbaun Al-Buldaniyah. Selesai itu kemudian Kiai Haji Muhammad Sidik mendirikan pesantren di Lasem dan mempersunting Nyai Mas Munah sebagai istrinya. Dari pernikahan tersebut, Mbah Sidik memiliki beberapa anak keturunan. Beliau akhirnya menjadi ulama dengan kekhasannya tersendiri, yaitu Kiai Mansur yang memiliki putra bernama Kiai Ali Mansur yang pencipta sholawat Badar. Kiai Raihana, ibu dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, sosok yang satu ini sangat terkenal karena kewaliannya. Kiai Haji Ahmad Qushairi, pendiri pesantren As-Siddiqi Banyuwangi, ia memiliki putri bernama Nyai Nafisah yang kemudian bersuamikan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Mahmud memiliki putra Kiai Hamid Wijaya dan Kiai Haji Sotik Mahmud, pendiri dan ketua pertama IAIN Jember. Penambahan nama Wijaya di belakangnya untuk tabarukan dengan Joko Titir yang bernama asli Sultan Haji Wijaya. Suatu malam Mbah Sidik bermimpi melihat Rasulullah. Tampak tangan kanan Rasulullah memegang tasbih menghadap ke timur, sedangkan tangan kirinya memegang bakul nasi menghadap ke barat. Mbah Sidik mengartikan, kalau ingin akhirat pergilah ke timur, jika ingin dunia pergilah ke barat. Maka dari mimpi itu Mbah Sidik memilih pergi ke timur hingga berhenti di kota Jember. Di kota ini beliau mendirikan pesantren As-Siddiqi. Di kota Jember ini pula beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Maryam dan menghasilkan 5 putra-putri. Mereka adalah Kiai Haji Mahmud Siddiqi, ketua PBNU zaman Jepang, yang dipenjara bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekeluar dari penjara, beliau sakit-sakitan karena siksaan Jepang hingga meninggal sebelum berumur 40 tahun. Anak kedua adalah Kiai Haji Abdul Halim, pendiri pesantren As-Siddiqi Putri. Ketiga, Nyai Jainab Sidik, pendiri pesantren Putri Nyai Jainab Sidik. Keempat, Kiai Haji Abdullah, ketua PWNU Jawa Timur. Dan 5, Kiai Ahmad Sidik, Rais Am PBNU, Rais Am yang menerima dan memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, Mbah Sidik menikah lagi dengan Nyai Mardiah dan memiliki putri Nyai Julaikoh, istri Kiai Haji Jabir Salam yang pendiri pesantren Al-Fatah Talangsari. Kiai Haji Jabir Salam, beliau mendirikan Universitas Islam Jember. Kembali cerita ke Mbah Sidik, beliau selama hidupnya tidak pernah meninggalkan foto dirinya meski hanya selembar. Pernah beliau berfoto untuk paspor haji, namun setelah itu Mbah Sidik membakar sendiri fotonya.
dengan alasan tidak ingin dikenal dan dikenang orang. Beliau lebih memilih berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Diceritakan Mbah Siddiq suatu ketika beliau menimba air di sumur. Saat timba pelan-pelan ditarik ke atas, ditimba tidak hanya berisi air tapi juga emas batangan. Namun Mbah Siddiq mengembalikan emas batangan tersebut ke dalam sumur sambil berdoa, "Ya Allah, bukan emas yang saya inginkan. Saya hanya berharap semoga saya memiliki putra-putri yang baik ya Allah." Doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Di zaman kejayaannya, ia mendirikan beberapa masjid tersebar di Jember secara gotong royong. Dengan ini memudahkan beliau untuk melakukan syiar agama pada masyarakat luas. Pada tanggal 9 Desember 1934 Masehi, beliau wafat dalam usia lebih kurang 80 tahun. Saat jenazah akan disemayamkan di Talang Sari, datang puluhan orang untuk menawarkan tanahnya sebagai tempat pemakaman. Pilihannya tanah pemakaman jatuh di Turba Condro yang kini menjadi pesarian Kiai Haji Muhammad Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Like and share.